Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa sekalian, hari ini kita sudah memasuki pertemuan minggu ketiga. Materinya adalah pemrograman berorientasi objek. Nah, untuk materi sebelumnya, pada modul yang dipelajari adalah Eclipse dan JavaScript. Tetapi untuk modulnya itu sudah ada pembaharuan dan yang dipelajari adalah framework Flutter. Dan framework Flutter ini merupakan salah satunya yang menggunakan konsep pemrograman OOP atau Object Oriented Programming. Nah, kenapa disebut dengan Object Oriented Programming? Karena praktis OOP bahasa pemrograman ini menggunakan Dart, di mana terbagi menjadi beberapa part atau bagian. Yang pertama adalah objek, kemudian adalah kelas, dan selanjutnya adalah atribut dan metode. Dan objek adalah representasi sebuah entitas yang memiliki mana tertentu, misalnya manusia, bunga, hewan, mobil, dan lain sebagainya. Setiap sistem terdiri dari objek, dan sistem juga termasuk sebuah objek. Gitu ya. Kemudian untuk evaluasi dan pengawasan sistem disebabkan oleh interaksi antar objek-objek. Itu untuk objek. Jadi objek itu segala sesuatu yang ada di dunia. Manusia, hewan, bunga, meja, kursi itu adalah objek. Kemudian adalah kelas. Ya, kelas merupakan template untuk membuat objek. Nah, selanjutnya di sini bisa dianalogikan hubungan antara kelas dengan objek. Ini adalah sebuah template di mana template ini memiliki banyak instan atau wujud nyata berupa objek-objek. Jadi ingat ya, kelas itu merupakan instansi dari objek-objek. Selanjutnya atribut. Pada objek tentunya memiliki banyak sekali atribut. Misalnya manusia. Manusia itu makan, iya. Manusia bernapas, iya. Mobil melaju, iya. Mobil mundur, iya. Gitu ya. Itu adalah atribut dari sebuah objek. Jadi apa yang dilakukan oleh objek terhadap atributnya. Gitu. Kemudian untuk behavior dan lain sebagainya ini silahkan bisa dibaca. Tapi untuk logikanya pemrograman OOP ini, Object Oriented Program ini terdiri dari objek, kelas, dan atribut. Selanjutnya untuk persiapan materi, tentunya saya tidak mengandalkan ini dari modul, tapi saya sudah merangkumnya di sini untuk langkah-langkah mengkonfigurasi Visual Studio Code dengan Flutter. Tapi sebelumnya saya sarankan untuk melakukan download pada link yang sudah saya berikan sebelumnya di pertemuan sebelumnya, yaitu SDK Flutter dan juga Visual Studio Code-nya. Jadi dua file ini, Visual Studio Code dan Flutter, silahkan di-download. Dan apabila menggunakan Windows versi 32 byte, silahkan download dengan versi 32 byte. Ini yang saya upload adalah versi 64 byte. Caranya di mana? Cari saja di browsernya Visual Studio Code. Nah, nanti dia akan mengarahkan link downloadnya untuk Windows atau untuk Linux atau untuk iOS gitu ya. Nah, ini user installernya 32 bit 64 bit. Mau berbentuk zip, system installer ataupun user installer. Jadi ini sudah lengkap, jadi silakan diakses untuk aplikasi Visual Studio Code-nya jika tidak menggunakan Windows versi 64 byte. Dan untuk Flutter-nya ini sudah saya sediakan, jadi silahkan tinggal langsung di-download saja. Itu untuk tahapan-tahapannya. Kemudian, langkah selanjutnya adalah download aplikasi Visual Studio Code dan download SDK Flutter-nya. Itu sudah kita dapatkan. Contohnya ya, itu ibaratnya sudah kita dapatkan. Misalnya ini adalah Flutter-nya. Oke. Dan untuk Visual Studio Code-nya bisa dilihat di sini di kolom pencarian atau program file Visual Studio Code. Nah, kita pilih saja
Ini adalah tampilan Visual Studio Code. Nah, selanjutnya yang harus dilakukan adalah menambahkan extension Dart. Dengan cara pilih extension, kemudian di kolom pencarian search extension in marketplace, cari yang namanya Dart. Oke, pilih paling atas. Nah, ini karena statusnya sudah terinstall, maka ada button uninstall. Nah, apabila belum ada extension Dart di Visual Studio Code-nya, biasanya button ini adalah install. Jadi silahkan untuk melakukan instalasi terlebih dahulu dengan cara mengklik install. Itu sudah ya, itu tidak lama. Setelah melakukan instalasi pada Dart-nya dan kita sudah selesai, kemudian langkah selanjutnya adalah membuat sebuah project. Ya, di local disk D misalnya kita akan membuat folder baru dengan nama UNM project. Ya, ini adalah untuk menyimpan project kita di sini, UNM project. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menambahkan extension Dart sudah, kemudian exact flutter sudah ya. Dan yang di-download itu sudah diekstrak karena berbentuk zip kalau misalnya download dari tools atau drive yang saya bagikan. Itu berbentuk folder zip. Oke, zip, kemudian diekstrak dan disimpan dalam sebuah folder dengan nama Flutter. Oke, kita sudah punya hasil ekstraksinya seperti ini dan ini adalah isinya ya. Silakan bisa diekstrak di komputernya masing-masing. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan setting environment. Di sini sangat penting sekali. Kenapa? Karena kita harus menambahkan Flutter Home atau variabel Flutter ke dalam komputer kita. Pada Windows 10, di kolom pencarian, cari yang namanya environment variable. Nah, apabila pada Windows 7, itu bisa dicari di program file dan cari environment. Nah, di sini untuk user variable, tampilannya seperti ini. Ya, defaultnya kalau misalnya belum terinstall Flutter Home. Pilih New, kemudian variable name-nya diisi Flutter Home. Dan untuk variable value-nya diarahkan di mana Flutter itu disimpan. Misalnya kita akan browse file. Nah, karena kita menyimpannya di local disk D, maka pilih saja di Flutter ini dan pilih folder bin. Kemudian open. Oke, seperti itu. Dan karena ini sudah ada value-nya, pilih saja cancel. Apabila sudah ditambahkan variabel Flutter dan value-nya di local disk D atau di mana file Flutter itu dipilihkan, dan jangan lupa untuk foldernya yang dipilih adalah folder bin, maka otomatis sudah ada ya di sini isi filenya atau isi Flutter-nya. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan setting pada sistem variabel, di mana pada sistem variabel ini kita pilih variabel path ya. Di sini variabel path, kemudian kita pilih variabel path, lalu pilih edit. Ingat ya, pilihnya adalah edit. Di sini ada new, ada edit, dan delete. Jangan sampai kita memilih delete. Kita pilih saja button edit. Nah, pada button edit ditambahkan untuk variabel baru, yaitu pilih button new dan kita menginputkan di mana lokasi Flutter kita ditambahkan. Seperti halnya tadi di drive D, kemudian di folder Flutter dan pilih foldernya adalah folder bin. Ini tinggal di copy paste saja dari yang tadi. Ini kita cancel karena sudah ada. Oke. Dan apabila setelah semuanya selesai, oke, kita close dan restart laptop atau komputernya. Supaya apa? Supaya si Flutternya tersebut bisa terrefresh dan ditambahkan ke dalam aplikasi komputer kita. Oke. Silakan melakukan restart komputer atau laptop. Nah, selanjutnya adalah menambahkan ekstensi data tadi ya ke lembar Visual Studio Code. Ceritanya ini kita sudah melakukan restart pada komputer kita. Nah, project tadi kita masih disimpan di D ya.
dengan nama UNM Project. Nah, UNM Project ini kita buka di Visual Studio Code-nya dengan memilih file new. Nah, pada file new ini kita pilih select a language dan kita cari yang namanya Dart. Oke, ini sudah ada ya Dart bahasa. Kita menggunakan bahasa Dart. Lalu pada pilihan menu view, command palette, ini baru kita bisa menggunakan Dart new project. Nah, sekarang sudah ada karena sudah ekstensinya ditambahkan dan ditambahkan pula untuk Flutter-nya di sistem variabel pada environment variable. Nah, pilih new project dan pilih console web application, lalu arahkan di mana project yang akan kita pilih. Ya, ini adalah projectnya UNM project, lalu select a folder to create the project in. Jadi masukkan project kita ke dalam folder ini gitu ya. Oke, pilih saja oke. Ya. Dan ini jangan lupa untuk nama aplikasinya apa. Misalnya nama aplikasinya adalah perhitungan, ya, perhitungan 1, ya, perhitungan 1. Enter. Oke, yes, it trusts the author. Nah, di sini sudah otomatis terinstall untuk folder bin, library-nya, kemudian testingnya dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita ikutin modul sesuai dengan petunjuk modul. Nah, di sini ini sudah kita lakukan, ini kita sudah setting juga. Lalu selanjutnya kita membuat sebuah aplikasi dan kemudian kita membuat sebuah view mengikuti langkah ke-8 ya. Oke, untuk materi di pertemuan 3 ini, mahasiswa silahkan apabila telah melakukan instalasi Flutter dan instalasi Visual Studio Code-nya, ini bisa melanjutkan untuk sama halnya seperti modul ya, mengikuti modul. Ini baru bisa mengikuti modul. Tuh, library-nya ini sudah ada, package-nya juga sudah ada gitu ya. Oke. Untuk codingan mungkin kalau saya jelaskan satu-satu pasti bakalan panjang. Jadi silahkan ini diikuti. Untuk import package-nya ini tinggal di copy paste saja karena sudah ada datanya gitu ya. Oke, jadi ini tinggal diikuti saja. Kemudian nah, ini saya sudah punya sebuah project OP Dart gitu ya. Misalnya saya juga mengikuti modul untuk yang projectnya dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan melakukan running pada void main atau project yang dibuat. Nah, ini kita pilih saja di run-nya start debugging. Oke, pilih debug console dan ini akan tampil Henry Mahmud Nawawi makan nasi, bahwa untuk Henry Mahmud Nawawi ini merupakan sebuah atribut atau objek di mana dia kelasnya adalah atau tindakannya makan nasi, di mana makan nasi ini ada pada kelas ini. Kelas Dart ini ya, karena point makan atau kelas untuk makan ini adalah makan nasi ya. Jadi untuk pinnya, program utamanya bahwa objek ini melakukan makan ini ada di kelas Dart, kelasnya makan. Oke, itu saja untuk pertemuan ini, silahkan dicoba. Saya cukupkan sekian, silahkan dipelajari untuk modulnya. Pertemuan 4 kita akan memulai sesi meet lagi untuk konsultasi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.